Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Syakhsiyah Al-Mar'atil Muslimah Kama Yasughuha Al-Islamu Fil Kitabi Was Sunnah. Jati diri wanita muslimah yang telah dijelaskan oleh Islam di dalam kitab dan juga sunnah. Kita masih di pembahasan Al-mar'atul muslimatu ma'a nafsiha, wanita muslimah dan kewajiban memelihara diri. Di poin pertama dari bab ini sudah kita bahas bagaimana seorang wanita muslimah menjaga tubuhnya. Berikutnya kita masuk di poin yang kedua, pembahasan yang kedua. Selain tubuh yang dijaga oleh seorang muslimah, selain fisik yang dijaga oleh seorang muslimah, dia pun berusaha menjaga akalnya. Menjaga akal itu bagian dari maqasidus syariah. Menjaga akal bagian daripada maksud-maksud ditetapkannya syariat. Syariat ini ditetapkan, diturunkan oleh Allah. Pertama, jelas dalam rangka menjaga agama. Kemudian menjaga jiwa. Makanya ya diharamkan kesyirikan supaya terjaga agama, diharamkan kebid'ahan supaya terjaga agama. Kemudian yang kedua tadi menjaga nyawa atau jiwa manusia. Makanya diharamkan pembunuhan beserta segala sesuatu yang menjadi muqaddimah dari pembunuhan. Kemudian menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan, makanya diharamkan zina atau yang semisal dengannya, dan juga semua sarana yang mengantarkan kepada zina. Itu dalam rangka menjaga kehormatan. Taib. Dalam rangka menjaga kehormatan, ya, makanya dilarang ghibah, dilarang namimah, ya, dilarang mencela, mencaci, memaki, ya, dilarang hasad. Itu semua dalam rangka menjaga kehormatan manusia. Kemudian Islam, syariat Islam diturunkan juga dengan maksud menjaga nasl, menjaga anak keturunan. Makanya diharamkan zina atau yang semisal dengannya. Kemudian, nah ini yang sesuai pembahasan kita,
syariat Allah juga diturunkan dalam rangka menjaga akal. Makanya semua yang merusak akal itu diharamkan, diperingatkan. Makanya kita dilarang untuk meminum khamar, karena khamar bisa menutup akal manusia, menghilangkan akal manusia. Dan yang semisal dengan itu, narkoba atau segala sesuatu yang lain yang memabukkan. Ini semua dalam rangka menjaga akal. Jadi akal ini termasuk yang diperhatikan di dalam syariat Islam. Oleh karenanya seorang muslim, muslimah yang baik pasti akan menjaga akalnya. Nah, di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh penulis Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu taala wa ra'ah, yang berkaitan dengan muslimah menjaga akalnya. Poin pertama, melindungi akalnya dengan ilmu. Apa yang pertama, Ibu? Melindungi akalnya dengan ilmu. Jadi olahraga akal, pikiran itu adalah dengan cara dibawa belajar. Dibawa belajar. Mengasah akal, mengasah otak itu dengan cara belajar, menuntut ilmu. Taib, biar enggak butek otaknya. Ya. Jadi mesti belajar, menuntut ilmu syar'i. Yata'ahadu aqluha bil ilmi. Jadi muslimah yang baik itu akan melindungi, menjaga akalnya dengan ilmu. Beliau sampaikan di sini, wanita muslimah yang cerdas, muslimah aqilah, tidak lupa untuk memberikan perhatian kepada akalnya. Seperti halnya dia telah memberikan perhatian kepada tubuhnya. Yang demikian itu karena perhatian kepada akal tidak kurang pentingnya dari perhatian kepada tubuh. Baik, Ibu, mana yang lebih penting, akal atau tubuh? Yang lebih penting. Ada enggak orang yang, mohon maaf, tubuhnya ideal, dari seujung rambut sampai seujung kaki itu semuanya dirawat, tapi akalnya enggak dirawat? Kata orang O2 on, ya. Apa, Bu? Iya, ada yang begitu kan? Dia ngerawat tubuh saja, tapi akalnya on. Ya. Artinya apa? Yang lebih penting itu sejatinya adalah akal. Kalau akal itu dirawat, dijaga, dipelihara, insya Allah kok otomatis orang itu akan perhatian kepada tubuhnya. Tapi orang yang tidak perhatian kepada akal, hanya perhatian kepada tubuh, belum tentu akalnya dia perhatikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi perhatian kepada akal tidak kurang pentingnya dari perhatian kepada tubuh. Dulu seorang penyair ternama yang bernama Zuhair bin Abi Salma pernah mengatakan, lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu walam yabqa illa suratul lahmi waddami. Diri seorang pemuda itu separoh adalah lidah dan separohnya lagi adalah hatinya. Maka tidak tersisa padanya melainkan hanya daging dan darah.
Jadi ya perhatikan lisan, perhatikan hati. Kalau lisan dan hatinya jelek, maka tubuh yang bagus sejatinya tidak manfaat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada dasarnya manusia ditentukan oleh hati dan lidahnya, dengan akal, pikiran atau logikanya. Bertolak dari sini, terlihat pentingnya memoles dan membekali akal dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta mengembangkannya dengan mempelajari berbagai macam ilmu. Di sini pentingnya belajar. Karena dengan kita belajar menuntut ilmu, tentu yang dimaksud adalah ilmu syar'i pertama kali. Ya, akal kita ini akan terasah. Akal kita ini akan terlindungi. Tidak mengalami yang namanya apa, Bu? Kepikunan. Ya. Pelupa, ya, penyakit lupa, dikit-dikit lupa, ya. Lupa kalau punya suami, gitu ya. Lupa kalau punya anak-anak. Lupa kalau kita itu punya kewajiban dan tanggung jawab, ya kan? Makanya harusnya semakin tua itu semakin banyak menghafal, Ibu. Semakin banyak menghafal. Jadi terasa terus akalnya. Menghafal Quran dikit-dikit. Ngapain tuh kalau sudah pensiun itu? Apa kesibukan orang pensiun itu apa, Bu? Nggak ada kan? Sudah ibadah saja. Menghafal. Banyak menghafal Quran. Masya Allah. Di sebagian tempat itu ada namanya karantina tahfiz Quran. Jadi pesertanya dari seluruh Indonesia. Ada yang sudah usia 70 tahun. Di karantina, Ibu. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Itu Masya Allah. Dan berhasil, ternyata bisa store 30 juz. Ya, tapi memang fokus karantina. Ya. Di situ saja, dia tidak kemana-mana mengikuti program itu. Artinya apa? Tidak ada alasan walaupun kita sudah beruban untuk tetap banyak menghafal. Justru itu bermanfaat. Karena melatih ingatan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seperti halnya orang laki-laki, wanita muslimah juga mendapatkan kewajiban. Kewajiban apa itu? Kewajiban menuntut ilmu yang bermanfaat bagi agama dan juga dunianya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini diantara doa Rasulullah. Tambah ilmu itu tentu dengan cara belajar. Ikhtiarnya ya belajar. Sambil terus berdoa kepada Allah, Allah nanti yang memberikan taufik dan inayahnya. Di dalam hadis juga Nabi SAW menyampaikan hadis yang sering kita dengar. Derajatnya hasan, riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib, merupakan fardu, kewajiban bagi seorang muslim. Kalau disebutkan muslim, maka di dalamnya masuk muslimah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dia mengerti bahwa petunjuk Al-Quran dan Sunnah meliputi orang laki-laki juga wanita. Dan petunjuk kedua sumber utama Islam itu menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan terkait dengan kewajiban menuntut ilmu, baik di hadapan ilmu-ilmu fardu ain maupun ilmu-ilmu fardu kifayah, sejak ilmu-ilmu itu ada di masyarakat Islam. Wajib
Muslim, muslimah, laki-laki, perempuan sama-sama punya kewajiban untuk belajar ilmu syar'i. Dan kesadaran ini mesti ditumbuhkan pada diri kita, pada keluarga kita, anak keturunan kita, bahwa belajar ilmu agama itu wajib. Kalau belajar ilmu dunia ndak usah, ya dimotivasi juga rata-rata sudah sadar sendiri. Begitu kan? Yang mesti selalu diingatkan bagaimana kita dan keluarga kita, anak keturunan kita itu punya kesadaran penuh untuk belajar ilmu agama, menjadi sang pembelajar sampai nanti mati. Bukan sampai jadi ustadz, bukan sampai jadi ustadzah, tapi sampai mati. Belajar itu sampai mati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di masyarakat Rabbani tersebut, yakni sejak awal-awal kedatangan Islam, wanita muslimah telah mengetahui nilai ilmu. Jadi Masya Allah, muslimah di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bimbingan dan didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akhirnya memiliki kesadaran yang penuh, kesadaran yang begitu besar, ya, sehingga mereka kemudian mengetahui nilai daripada ilmu itu. Investasi terbesar itu dari mana, Bu? Dari dada ke atas, bukan dari dada ke bawah. Investasi terbesar itu dari dada ke atas. Ini investasi hati, investasi pikiran, akal, kecerdasan. Begitu. Ya bukan investasi ya dari dada ke bawah. Itu seputar perut saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, wanita-wanita muslimah pada masa itu mereka mengetahui nilainya ilmu. Di mana wanita-wanita Ansar pada saat itu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana yawman min nafsik nata'allamu fihi faqad ghalabana ankar rijal." Kata wanita Ansar. Siapa wanita Ansar itu? Siapa yang dimaksud wanita Ansar itu? Siapa, Bu? Kan ada Ansar, ada Muhajirin. Berarti wanita Ansar itu siapa? Wanita-wanita muslimah yang di kota Madinah. Mereka menjadi penolong bagi kaum muhajirah. Ya, wanita-wanita yang berhijrah dari Mekah. Karena mereka menolong para muhajirin, disebutlah mereka Ansar. Begitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi wanita Ansar ini berkata kepada Nabi, "Ij'al lana yauman." Ya Rasulullah, berikan kesempatanmu barang satu hari saja. "Ij'al lana yauman min nafsik nata'allamu fihi." Supaya kami dapat belajar darimu. Faqad ghalabana ankar rijal, agar kami juga tidak kalah dengan kaum laki-laki. Begitu. Masa laki-laki saja yang dikasih pelajaran? Kami juga pengen dong. Mereka request kepada Nabi untuk supaya Nabi menyempatkan diri mengajari mereka kaum wanita. Maka akhirnya Nabi memberikan jawaban. Beliau merespon. Kata Nabi, "Baiklah kalau begitu. Mau'idukunna dara fulanah." Tempat belajar kalian di rumah si fulanah. Berarti ya boleh juga belajar di rumah itu boleh. Ya. Walaupun tentu tempat yang lebih berkah adalah masjid. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Nabi pun datang ke rumah fulanah itu, fawa'adhahunna wa dzakkarahunna wa 'allamahunna.
Nabi pun kemudian memberikan mau'izah, Nabi memberikan tazkirah, memberikan nasihat, memberikan peringatan, ya, dan juga memberikan ta'lim, memberikan pelajaran kepada mereka. Kisah ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Begitu, wanita-wanita Ansor itu, Masya Allah, mereka semangat belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sadar bahwa akal mereka ini juga membutuhkan nutrisi. Bukan hanya tubuh yang butuh nutrisi, bukan hanya jasad yang mesti diperhatikan, tapi juga akal harus diberikan haknya. Dengan senang hati, wanita muslimah dapat menuntut ilmu. Mereka tidak malu-malu untuk bertanya mengenai hukum-hukum yang berkenaan dengan agamanya, karena mereka bertanya tentang kebenaran. Mereka menanyakan kebenaran, dan sesungguhnya Allah tidak pernah malu pada kebenaran. Telah banyak nas-nas yang menggambarkan keberanian wanita muslimah, kematangan kepribadiannya, juga kecemerlangan otak mereka, di mana mereka melontarkan berbagai pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, guru terbaik. Ya, guru terbaik itu apa, Bu? Yang digugu, ditiru, dan selalu dirindu. Itu guru terbaik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seringkali mereka melontarkan berbagai pertanyaan kepada Nabi, ya, sebagai guru yang terbaik, dalam rangka mempelajari dan memahami ajaran-ajaran agamanya. Nah, beliau penulis di sini mulai memberikan contoh-contohnya bagaimana wanita-wanita Ansor begitu semangat, punya hirs, punya juhud yang begitu besar, ya, di dalam menuntut ilmu agama kepada Rasulullah, yang tentunya itu menjadi teladan bagi kita semua, terkhusus bagi para muslimah di sepanjang zaman. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Asma binti Yazid bin As-Sakan Al-Ansariyah, ini tokoh wanita muslimah, dikenal juga Asma binti Yazid ini sebagai da'iyah yang kondang, yang ikut membaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pernah ikut di perang Yarmuk. Dan Asma binti Yazid inilah wanita yang membunuh 9 tentara Romawi dengan tiang-tiang tendanya. Kalau tidak salah sudah pernah dikisahkan di bab-bab sebelumnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Intinya Asma binti Yazid ini tokoh, seorang tokoh muslimah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau wanita Ansor. Nah, beliau pernah bertanya kepada Nabi tentang mandi dan haid. Mandi dan haid. Ini kan kalau mungkin sebagian orang kan malu, sungkan, segen. Wanita kemudian bertanya tentang urusan mandi dan urusan haid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, hendaklah salah seorang di antara kalian menyediakan air yang bercampur dengan daun sidr. Daun sidr itu daun apa? Bidara. Lalu bersucilah dengan sebaik-baiknya. Setelah itu tuangkanlah air dan gunakan secarik kain atau kapas yang telah diberi wewangian. Untuk selanjutnya bersihkanlah darah haid itu dengannya. Insyaallah. Jadi yang ditanyakan oleh Asma binti Yazid ini adalah mandi janabah, mandi besar bagi wanita, ya, baik dia setelah ya haid, suci dari haid, atau mungkin ya setelah hubungan badan ya dengan suaminya.
Maka Nabi memberikan penjelasan, ya, bagaimana tata cara mandinya, begitu ya. Kemudian bagaimana ya ketika mandi besarnya itu adalah mandi setelah haid. Kata Nabi, gunakan, maksudnya setelah selesai mandi, gunakanlah secari kain atau kapas yang telah diberi wewangian. Untuk selanjutnya bersihkanlah darah haid itu dengannya. Ada namanya misik toharoh, gitu Ibu ya. Ya sebetulnya tidak mesti misik toharoh, apapun wewangian, gitu ya. Taib. Maka Asma binti Yazid kemudian bertanya, bagaimana cara bersuci dengannya? Maksudnya apa itu kain atau kapas yang diberi wewangian itu kemudian disuruh ya untuk dibersihkan darah haid dengannya? Asma binti Yazid terus bertanya, maksudnya pengen detailnya itu kayak apa? Kayak mana begitu ya? Maka Rasulullah pun menjawab, Subhanallah, tatahari nabiha. Subhanallah, kata Nabi, bersucilah dengannya. Maksudnya kan Nabi tidak mungkin mendetailkan, apalagi mencontohkan, begitu kan? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ada ibunda Aisyah di situ. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur dengan sangat merahasiakannya. Apa kata ibunda Aisyah? Nah, di sini dijelasin, didetailkan sama ibunda Aisyah. Kata beliau, tatabba'ina asarad dam, usaplah dengannya bekas-bekas darah haid itu. Barakallahu fikum. Begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya rasa malu itu tidak menghalangi wanita-wanita Ansor untuk bertanya soal agama kepada Nabi yang mulia. Selain itu, Asma binti Yazid juga bertanya mengenai mandi janabah. Maka Nabi menjawab, ambil air, bersucilah dengannya secara baik, kemudian guyurkanlah air di atas kepalamu, gosok-gosokkan kulit dan rambutmu hingga rata. Setelah itu tuangkanlah air ke seluruh tubuhmu. Ya, hadis ini ada di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentu kita tidak jelaskan panjang lebar tentang kaifiat mandi janabah. Itu sudah pernah dibahas di pembahasan fikih sunnah. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, poinnya di sini menjelaskan tentang bagaimana semangatnya wanita-wanita Ansor untuk kemudian melindungi akal mereka, menjaga, memelihara akal mereka dengan belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk metode belajar adalah as-su'al, ya, dengan cara bertanya. Maka kemudian ibunda Aisyah pernah juga menyampaikan, ni'man nisaul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Lam yakun yamna'hunna al-haya an yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Mereka tidak malu-malu untuk bertanya, mempelajari dan memahami agamanya. Jadi mereka tidak dihalangi oleh rasa malunya untuk kemudian mereka bisa memahami agamanya. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya para ulama menegaskan dua penghalang orang itu dapat ilmu, apa diantaranya? Malu dan satu lagi apa? Sombong. Apa Bu? Sombong. Malu dan sombong. Ini dua penghalang orang itu dapat ilmu. Ayo ngaji di Darut Taubah. Ah, malu, saya itu bukan siapa-siapa. Ibu-ibu di Darut Taubah itu kelas-kelas tinggi, ya, high class, gitu ya. Pinter-pinter, ya, hafalannya banyak-banyak, gitu ya.
cerdas-cerdas. Saya malu kalau duduk bersama mereka. Soalnya saya baru ngaji. Nah, itu namanya penghalang dapat ilmu, begitu ya. Padahal kan biasa saja, Bu ya. Biasa saja atau high class? Barakallahu fikum. Ya, kalaupun kelasnya sudah tinggi-tinggi begitu ya, Masya Allah, ya tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah, ya kan Ibu? Barakallahu fikum. Dan belajar itu ya memang ada tingkatannya. Tapi kalau belajar seperti ini kan namanya pengajian umum. Pengajian umum ya, walaupun kita menggunakan kitab panduan gitu ya. Tapi tidak seperti di pesantren kan begitu. Yang barakallahu fikum pendalamannya lebih dalam. Ini pengajian umum yang konsumsinya berarti konsumsi untuk umum. Barakallahu fikum. Maka siapapun bisa duduk. Siapapun bisa duduk. Jangan terhalangi oleh rasa malu. Kalau malu terus nanti nggak pernah dapat ilmu. Yang kedua sombong tadi. Orang sombong juga begitu. Ayo ngaji yuk di Darut Taubah. Siapa yang ngisi? Ustadz Fulan. Bukan level saya itu. Ya. Saya itu kelasnya kelas tinggi gitu. Ya, bukan ustadz lokal ya. Kalau saya ustadz internasional misalkan. Ya. Misalkan begitu, Bu. Gitu ya. Ya, orang begitu akhirnya tidak datang duduk. Juga dia tidak belajar. Akhirnya dia terhalang dapat ilmu. Terlalu sombong. Ya. Saya level kalau duduk sama ibu-ibu kelas bawah gitu. Karena saya kelas atas. Ya. Nanti saya ketularan loadingnya begitu ya. Atau apapun itu ya, ungkapan-ungkapan yang menggambarkan ini orang ini sombong banget begitu ya. Maka ibu yang dirahmati Allah, orang sombong juga tidak akan dapat ilmu. Selama-lamanya nggak akan dapat ilmu. Dan orang kayak gitu tuh biasanya nggak pernah duduk di majelis. Ya. Dia akan duduk di majelis kalau barakallahu fikum yang datang itu ya ustadz levelnya begitu ya. Nah, kalau yang datang ustadz ini baru saya akan duduk. Padahal yang dikaji ustadz itu juga pelajaran umum saja. Begitu. Nah, kesombongan ini menghalangi seseorang untuk dapat ilmu. Atau mohon maaf, merasa senior. Kalau di situ junior semua. Saya nggak level. Saya duduknya di kelas-kelas senior, gitu ya. Kamu belum lahir saja saya sudah ngaji sunnah, gitu ya. Sombong banget, gitu ya. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu juga penghalang. Ya, Ibu, penghalang. Orang seperti itu selama-lamanya tidak dapat ilmu. Sombong dan malu. Jangan. Karena itu penghalang dapat ilmu. Ummu Sulaim binti Milhan, ibunda dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran, maka aku pun tidak malu untuk bertanya tentang kebenaran. Apa yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim? Apakah wanita itu wajib mandi jika dia bermimpi? Maksudnya mimpi apa, Bu? Mimpi basah. Apakah wanita wajib mandi jika dia bermimpi? Ya, dia bermimpi, setelah mimpi tiba-tiba mendapatkan balal, ya. Mendapatkan ada basah, keluar air maninya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, iya, kata Nabi, idza wajadatil ma, apabila dia melihat adanya air mani, mimpi, ya, mimpi basah, apakah wajib mandi? Iya, kata Nabi, kalau dia melihat ada air mani yang keluar. Berarti kalau mimpi tapi tidak sampai keluar, wajib mandi enggak? Wajib mandi enggak, Ibu? Tidak wajib.
Maka kemudian Ummu Sulaim pun menutup wajahnya karena malu. Tapi bertanya, tetap bertanya. Barakallahu fikum. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, kata Nabi, apakah wanita juga mimpi seperti itu? Apakah wanita juga mimpi seperti itu? Artinya kan mungkin yang biasa mengalaminya adalah kaum laki-laki, dan itu tanda akil balik bagi seorang laki-laki ketika dia yahtalim, mengalami ihtilam, mimpi basah. Maka Ummu Sulaim kembali bertanya, apakah wanita juga bisa mimpi seperti itu? Ya. Ibu-ibu ada yang pengalaman mungkin ya. Kata Nabi SAW, na'am. Kata Nabi, ya tentu. Taribat yaminuki, fabima yushabbihuha waladuha. Kata Nabi, ya tentu. Wanita juga mengalami mimpi seperti itu. Kalau tidak, kemudian mengapa ada anak yang mirip dengan ibunya? Ya ibu, ada nggak anak yang mirip dengan ibunya? Ya jelas ada, wong hasil berdua kan begitu. Kadang mirip bapaknya, kadang mirip ibunya. Kadang ada yang di anak itu ada wajah bapaknya, juga ada wajah ibunya. Nah itu kan lumrah, dipahami. Begitu ya. Yang aneh itu kalau mirip wajah tetangga, gitu kan? Nah itu aneh. Ya. Kalau mirip ibunya, mirip bapaknya, mirip dua-duanya, atau setidaknya mirip kakek neneknya, ya kan gennya ada, gitu kan? Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya laki-laki punya air mani, perempuan juga punya air mani. Begitu. Sebagian menjelaskan kan, siapa yang duluan, maka itu biasanya, ini mohon maaf sedikit saja. Siapa yang duluan, maka itu biasanya menentukan jenis kelamin. Kalau yang duluan si abiknya, maka itu biasanya nentuin jenis kelamin. Kalau yang duluan umiknya, ya biasanya itu syabah. Syabah itu kemiripan. Afwan. Yang siapa yang duluan itu yang akan menjadi potensi jenis kelamin. Siapa yang terbanyak itu yang menjadi syabah, kemiripan. Jadi kalau yang banyak itu istrinya, ya kemungkinan mirip istrinya. Kalau yang duluan itu adalah punya bapaknya, itu terkait dengan kelamin, apa jenis kelamin anak, ya. Atau yang duluan misalkan umiknya, nah itu juga akan menunjukkan jenis kelamin si anak. Mana yang lebih banyak, itu yang akan berpotensi kemiripan, begitu ya. Jadi kalau anaknya laki-laki, berarti yang duluan siapa? Abinya. Kalau anaknya perempuan, yang duluan mamanya, ya. Kok mirip abiknya? Berarti yang banyak adalah punya abiknya, gitu ya. Kalau yang miripnya umiknya, berarti yang banyak ya mamanya. Begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Itu semua tentu ya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi di sini menjawab, ya tentu bahwa wanita juga mengalami mimpi seperti itu sampai mengeluarkan air maninya. Kalau tidak, kata Nabi, mengapa ada anak yang mirip dengan ibunya? Ketika ada yang mirip dengan ibunya, berarti ibunya juga memiliki hal yang sama seperti bapaknya. Begitu ya. Di riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Ummu Sulaim pernah datang kepada Nabi SAW yang sedang didampingi oleh ibunda Aisyah. Ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, Aisyah kemudian berkata, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, mengapa engkau beberkan rahasia wanita? Atau malu kita sebagai wanita nanya-nanya begitu ke Nabi, gitu ya.
Begitu Bu ya. Taib. Maka Nabi pun berkata kepada Aisyah, biarkanlah. Artinya Nabi tidak melarang, karena itu ada aturannya di dalam agama dan wanita harus pada tahu tentang itu. Biarkanlah, kata Nabi, hendaklah engkau mandi wahai Ummu Sulaim apabila melihat air mani itu. Artinya kan ada fikih yang berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim, dan itu harus diketahui oleh para muslimah. Dan Masya Allah Ummu Sulaim di sini ya memiliki jasa sehingga para wanita muslimah yang datang setelah itu mereka bisa memahaminya dan mempraktekannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada masa generasi sahabat, kaum wanita itu tidak segan-segan untuk menanyakan langsung hukum-hukum agama kepada Nabi SAW mengenai masalah-masalah yang mereka alami. Apabila mereka merasa ragu terhadap jawaban atau fatwa yang diberikan oleh orang lain, atau apabila mereka tidak puas akan jawaban atau fatwa yang diberikan selain Rasulullah. Ini menunjukkan antusias mereka. Mereka ini sangat detail dalam mengajukan pertanyaan, sehingga mereka benar-benar yakin. Demikianlah sikap wanita cerdas dan wanita yang benar-benar sadar akan ajaran agamanya. Semua itu telah terlihat pada apa yang dilakukan oleh seorang sahabat wanita yang bernama Subai'ah bintil Harith al-Aslamiyah. Saat beliau sedang hidup bersama dengan Sa'id bin Khawlah, yaitu seorang laki-laki dari Bani Amir bin Lu'ay, dan pernah mengikuti perang Badar dan meninggal pada waktu haji wada', sedang pada saat itu dia dalam keadaan hamil. Jadi Subai'ah binti Al-Haris ketika bersuamikan Sa'id bin Khawlah yang wafat di perang waktu haji wada', sedangkan Subai'ah saat itu sedang hamil. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan sepeninggal Sa'id bin Khawlah, Subai'ah melahirkan. Ketika telah suci dari nifasnya, beliau berdandan. Siapa yang berdandan tadi? Subai'ah binti Al-Harith. Berdandan untuk menyambut para peminang. Masya Allah. Ya. Janda baru berarti kan? Suaminya baru saja meninggal pada haji wada, ya. Janda terdepan. Gitu. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka datanglah, ini calon pelamarnya. Siapa? Abu Sanabil bin Ba'kak, seorang laki-laki dari Abu Dar. Seraya mengatakan kepadanya, aku melihatmu berdandan untuk menyambut kedatangan seorang peminang. Ya. Ini bukan peminangnya ya, Abu Sanabil. Jadi beliau berkata kepada Subai'ah, aku melihatmu berdandan untuk menyambut kedatangan seorang peminang. Apakah engkau ingin menikah? Apakah engkau pengen menikah? Kemudian Abu Sanabil menyatakan, demi Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum engkau melewati masa iddah. Masa iddah bagi wanita atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan di sini bulan-bulan Qamariyah ya. Bukan Januari Februari. Tapi bulan Hijriyah. Bulan Qamariyah di kalender Hijriyah. Nah, sekarang bulan apa ini? Tanggal 1 Jumadal
Ula. Tanggal 1 Jumadal Ula 1447 Hijriah. Misalkan ada seorang istri nih, kemarin suaminya meninggal dunia tanggal 30 Rabiul Akhir. Nah, maka istri yang ditinggal mati suaminya itu menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Berarti hitung tuh, mulai Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti Ramadan tanggal 11 di tahun ini 1447 Hijriah baru dia boleh nikah. Nikah di bulan Ramadan ya rada rawan ya. Bagusnya di bulan Syawal. Tapi kalau mau nikah boleh. Tanggal 11-nya dia sudah boleh menikah. Begitu yang disampaikan oleh Abu Sanabil bin Ba'ka. Saya melihat kamu dandan, apakah kamu mau nikah? Demi Allah, kata Abu Sanabil, engkau tidak boleh nikah sebelum engkau melewati masa iddah 4 bulan 10 hari. Maka Subai'ah pun berkata, apa kata Subai'ah? Ketika dia mengatakan hal itu kepadaku, aku pun segera mengemas pakaianku dan bertolak menuju kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih menyangsikan, masih meragukan apa yang diperingatkan oleh Abu Sanabil. Makanya bergegas segera menuju kediaman Rasulullah. Pada saat mendatangi Rasulullah, aku bertanya kepada beliau mengenai hal itu. Maka beliau menjelaskan kepadaku bahwa aku diperbolehkan menikah sejak aku melahirkan dan memerintahkan kepadaku supaya segera menikah jika telah menemukan pasangan yang cocok. Kalau memang sudah ada yang melamar, barakallahu fikum, setelah melahirkan, setelah suci dari nifas, silahkan saja boleh menikah. Begitu. Kalau ada ya, kalau ada yang melamar. Kedetailan Subai'ah dalam mencari tahu tentang hukum syariat dan kegigihannya dalam menuntut keyakinan tentu telah mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkah dan manfaat bukan hanya bagi Subai'ahnya saja, tapi juga bagi kaum muslimin secara keseluruhan sampai datangnya nanti kiamat. Hadis ini telah dijadikan pedoman oleh jumhurul ulama, baik salaf ataupun khalaf, terutama oleh 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sehingga mereka berpendapat bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya juga adalah melahirkan. Iddahnya itu sampai melahirkan. Meski apabila dia melahirkan setelah ditinggal mati suaminya beberapa saat sebelum sang mayit itu dimandikan, maka habis sudah masa iddahnya saat itu dan dia boleh menikah lagi. Jadi gini Bu, misalkan ya, besok HPL hari hari perkiraan lahir tuh besok misalkan. Barakallahu fikum, suaminya meninggal hari ini. Meninggal hari ini. Berarti kan si wanita menjalani masa iddah. Masa iddah wanita hamil, kemudian saat hamil dia ditinggal mati suaminya, itu sama sampai dia melahirkan. Besoknya lahir anaknya. Selesai masa iddahnya? Selesai. Boleh dandan? Boleh. Ya. Boleh dandan. Kalau ada yang mau datang menadzor. Begitu ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ustadz, kuburan suaminya masih basah.
Ya. Nggak ada urusan dengan kuburan suami masih basah. Apalagi musim hujan basah terus, gitu ya. Ya. Secara syariat dia sudah boleh menikah lagi karena selesai masa idahnya. Masa idahnya sampai dia melahirkan. Tapi ya tunggu dulu lah. Kan ada nifas, gitu ya. Masa besoknya langsung nikah gitu. Kalaupun langsung nikah kan tidak bisa ngapa-ngapain. Wong masih nifas. Artinya apa di sini? Tidak usah 4 bulan 10 hari. Karena dia sudah melahirkan, tunggu saja masa selesai nifasnya. Taruhlah 40 hari. Berarti hari ke-41 setelah dia melahirkan atau hari ke-42 setelah meninggal suaminya, dia boleh nikah. Dia boleh nikah. Nah, itu hukum syariat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa besarnya kontribusi Subai'ah radhiyallahu taala anha wa ardhaha yang telah diberikan kepada para ulama berupa hujjah dan dalil, karena kesungguhannya di dalam mencari tahu hukum syariat, juga kedetailan dan ketelitiannya di dalam memahami hukum-hukum tersebut, sehingga dia benar-benar sampai kepada puncak keyakinannya. Makanya tadi masih sanksi dengan apa yang diperingatkan oleh Abu Sanabil ya bin Ba'kak tadi. Beliau langsung datang kepada Nabi meyakinkan apa sebenarnya hukum syariat terkait dengan apa yang sedang dialaminya itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam telah mewajibkan kaum wanita untuk menuntut ilmu seperti halnya telah diwajibkan kepada kaum laki-laki, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Atau dengan kata lain, wajib bagi setiap muslim yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi siapapun yang berislam maka dia wajib belajar. Apalagi yang baru berislam. Orang baru masuk Islam misalkan, jangan langsung jadi ustadz, gitu ya. Orang baru masuk Islam belajar. Orang yang sudah berislam lama saja dia belajar, begitu ya. Jangan tiba-tiba muncul jadi ustadz, gitu ya. Belajar dulu. Orang baru berhijrah belajar dulu. Dulu hidupnya nggak karu-karuan, ya. Hidupnya baragajul kata orang, gitu ya. Kemudian sekarang hijrah, walhamdulillah. Maka belajar dulu. Ya, barangkali belum bisa baca Quran, belajar dulu bacaan Quran. Ya, barangkali belum tahu tata cara wudu, belajar dulu fikih wudu, fikih salat dan seterusnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, tidak heran jika kita menemukan wanita muslimah sangat gigih dalam mencari ilmu, selalu mengejarnya dan sangat serius dalam masalah-masalah yang berkenaan dengannya. Wanita muslimah yang benar-benar sadar akan petunjuk agamanya pada setiap zaman dan tempat, mereka akan selalu mengetahui pentingnya membekali diri dengan ilmu nafi'. Pentingnya membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Mereka juga akan mengetahui pengaruhnya yang begitu besar. Pengaruh ilmu yang bermanfaat ini yang begitu besar bagi kepribadiannya, bagi putra-putrinya, keluarga dan masyarakatnya, sehingga dia benar-benar terdorong belajar dengan tenang, belajar dengan tekun demi meraih ilmu yang bermanfaat bagi agama dan juga dunianya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, putra-putrinya. Tadayyunul kebagusan agama ya seorang ibu itu menjadi asas kebaikan keselamatan agama anak, akhlaknya dan juga masa depannya. Begitu. Makanya kenapa Nabi itu memerintahkan para pemuda menikahi wanita yang punya
agama. Yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya, bagus perangainya, bagus mentalnya, bagus sifat keibuannya. Jangan menikahi wanita tomboy, gitu ya. Nggak bisa dia jadi ibu, gitu ya. Nggak ngerti tata cara jadi ibu. Barakallahu fikum. Pilih yang beragama. Ya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, pilih yang punya agama, punya akhlak, ibadahnya bagus, maka kamu nanti akan beruntung. Tanganmu tidak akan berdebu. Maksudnya kamu tidak akan merugi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik, kalau tidak ada lagi, alhamdulillah kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.